Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu lagi di mata kuliah praktikum sistem basis data. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Agak bisik-bisik soalnya. Jadi suara jelas. Ya, makasih. Eh, saya cepat aja biar nanti waktu kalian dengan asisten lebih banyak. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan lanjutan dari materi kita di minggu lalu, yaitu kita sudah membahas mengenai apa itu basis data ya di pertemuan awal. Kemudian kita membahas mengenai apa di pertemuan kedua kita membahas mengenai tabel. Ya, entitas itu apa sih? Ketika kita membuat model dari dunia nyata, kemudian kita masukkan ke dalam sistem informasi, kita pengen bangun sistem informasi, kita punya entitas. Nah, entitas ini apa? Kita tentukan kemarin kita bahas di minggu kedua. Nah, kalian juga sudah bikin contoh apa yang bisa dibikin dari entitas yang ada di sekeliling kalian. Itu nanti akan saya jadikan tugas. Jadi kalau misalnya dari kemarin udah nyicil, teman-teman bisa nyicil lebih cepat kalau nanti diminta untuk ngumpulin. Nah, kemudian yang ketiga, minggu kemarin kita membahas mengenai apa itu normalisasi. Jadi ternyata untuk menyusun sebuah basis data itu nggak simpel, nggak hanya tabel-tabel kemudian kita susun ada atributnya, kemudian dari masing-masing atribut kita kita berikan nilai ya, kemudian nanti kita cari atau pencarian. Ternyata nggak segampang itu. Ya, ternyata kita harus melakukan beberapa hal ya, termasuk kemarin kita membahas tentang normalisasi. Kita normalkan tabel itu agar dari si basis data nanti bisa menggunakan tabel tersebut sesuai dengan desain yang kita bikin tanpa error. Nah, di pertemuan ini seperti janji saya minggu lalu kita bahas mengenai relationship. Ya, apa sih sebenarnya hubungan antar entitas? Di minggu lalu kita belajar ya bahwa ternyata ketika kita menentukan sebuah entitas ya di awal ketika kita mendesain pertama, ternyata setelah jadi tabel-tabel, kemudian kita cari lagi, kita normalisasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang kemarin. Ternyata kita perlu memecah tabel itu menjadi beberapa tabel yang kecil-kecil misalnya. Nah, dari tabel yang kecil-kecil ini tentunya karena tabelnya jadi banyak, ya, karena tabelnya jadi banyak, maka ketika kita pengen buka sebuah informasi, kita harus buka lebih dari satu tabel. Ya, kita nyari satu tabel dulu, kemudian misalnya dari tabel itu kita cari informasi yang nyambung ke satu dengan yang lain. Nah, hubungan satu dengan yang lain inilah yang disebut dengan nama relationship, atau ya kita terjemahkan aja hubungan. Karena kalau diterjemahkan relasi nanti kurang tepat. Kalau diterjemahkan relasi, relasi itu nanti bahasa Inggrisnya relation, ya. Bahasa Inggrisnya relation, dan relation itu kalau bahasa basis data itu adalah tabel. Ya, relation itu nama lain dari tabel. Yang kita maksud di sini adalah relationship atau hubungan. Ya, hubungan antar entitas atau antar tabel atau antar relasi. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Nanti saya akan menjelaskan apa itu kardinalitas dan partisipasi. Kemudian di akhir nanti teman-teman belajar dengan Mbak Asisten untuk mencoba gimana kalau misalnya saya punya data seperti ini, entitas semacam ini, kemudian saya hubungkan dan saya gambar menjadi sebuah diagram ER, nanti hasilnya seperti apa. Ini pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan di minggu ini. Jadi yang pertama ada sedikit review, kemudian saya akan kenalkan kalian dengan notasi chain. Jadi ini adalah notasi yang banyak digunakan untuk membuat ERD, meskipun tidak mutlak. Ya, saya nanti sampaikan ketika kalian nanti searching, mungkin kalian akan ketemu notasi yang berbeda. Saya sampaikan ini contohnya seperti apa. Kemudian kita bahas mengenai kardinalitas dan partisipasi. Kemudian ada macam-macam partisipasi ya. Saya hanya sampaikan beberapa contoh. Di sini ada binary, unary, dan ternary, dan yang terakhir mengenai ER model dan relational model. Mohon maaf kalau banyak suara di sekeliling saya lagi di jalan. Kemudian barangkali ini beberapa yang saya sampaikan juga sebagai pelengkap dari materi teori yang kalian dapatkan di teori sistem basis data. Ya, artinya kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan di teori, silakan ditanyakan di sini. Ya, di sini ada asisten.
Kemudian kalian juga bisa nanya langsung ke saya. Oke, kemarin kita membahas mengenai ini. Saya ingatkan ini berulang kali karena nanti kita akan jumpai bahwa untuk tiap tahapan ini, ya, untuk tiap tahapan ternyata memang langkah yang harus diambil itu berbeda, hasilnya berbeda. Ya, kalau kemarin kita membahas mengenai model konseptual, kemudian sewaktu normalisasi kita tentukan atribut dari tabel, ya kan? Kemudian kita membuat model logikal. Nah, bukan berarti minggu ini kita masuk ke fisikal. Nah, kita masih masuk ke konseptual dan logikal. Kenapa demikian? Karena model fisikal akan kita bahas minggu depan. Jadi setelah kita membahas mengenai normalisasi, kemudian kita tahu apa itu entitas, kita bisa memetakan hubungan antar entitas, itu baru sampai tahap ke logikal, tahap sebuah desain basis data yang sudah menentukan atribut-atributnya apa saja dan hubungannya apa. Nah, itu yang kita sebut dengan nama model logikal. Nah, nanti fisikal ini sangat berbeda. Model fisikal nanti sangat berbeda, bahkan diagram ER yang dipakai pun nanti berbeda. Ya, diagram relasional yang dipakai nanti berbeda, dan kita bahas minggu depan apa sih diagram relasional itu dan kira-kira bagaimana cara membuatnya. Oke, saya lanjutkan agak cepat saja. Nanti silakan kalau ada pertanyaan. Ya, minggu lalu saya sudah membahas ini. Jadi ada normalisasi yang kita lakukan itu adalah kita merubah dari sebuah tabel yang di situ ada banyak redundansi, kemudian di situ ada nilai-nilai yang double, ya, atribut yang double, kemudian kita rubah menjadi, kita pecah menjadi tabel yang kecil-kecil. Dan ini sebenarnya adalah langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah ketika nanti basis data ini kita buat dalam bentuk fisik, ya. Dalam bentuk fisik itu artinya nanti masuk ke basis data. Jadi yang kita desain selama ini baru coret-coret. Kita baru coret-coret, baru mendesain isinya nanti apa. Bentuk fisik itu nanti adalah bahasa SQL, bahasa pemrograman. Nah, sebelum masuk ke situ kita masih membahas prinsip normalisasi, kemudian bagaimana mendesain tabelnya, ya, bagaimana relasi dan seterusnya. Yang di situ nanti ada beberapa notasi penggambaran yang akan saya sampaikan. Nah, saya kenalkan teman-teman dengan yang disebut dengan nama diagram entity relationship. Kita sudah menggunakan ini beberapa kali, ya, termasuk kemarin di slide-slide awal saya pun saya sudah memberikan ini. Ada namanya entitas, ya, kemudian ada atribut, ada entity set. Entity set itu satu entitas berikut dengan semua atributnya, itu namanya entity set, ya, atau satu tabel lengkap dengan atributnya atau relasi, itu namanya entity set. Kemudian tiap entity itu ada key-nya, atau kalau kemarin minggu lalu kita bahas ada primary key itu pakai garis bawah, pakai underscore. Nah, minggu lalu kita sudah sampaikan, atau 2 minggu lalu kalau nggak salah, ya, kita sudah bahas mengenai kerangka tabel. Jadi sebuah tabel kita bisa susun hanya namanya, kemudian atributnya, kemudian yang mana primary key. Maka di minggu ini kita gambarkan yang desain kerangka tabel itu menjadi sebuah entity relationship diagram atau ERD istilahnya. Nah, ERD ini sebenarnya banyak modelnya. Jadi basis data itu bukan sesuatu yang baru, ya. Basis data itu sudah ada sejak tahun 60-an, 70-an. Nah, waktu itu orang mendesainnya sebuah basis data, gimana sih caranya agar kita bisa efisien menyimpan file, ya, pada sebuah komputer, pada media penyimpanan berupa komputer itu, cara agar komputer bisa mencari informasi dengan cepat itu piye. Nah, tahun 76, ya, tahun 70 ini ada 2 diagram terkenal, ya. Yang pertama adalah notasi Chen. Jadi namanya Chen karena dibuat oleh si Peter Chen. Ya, si Peter Chen ini membuat notasi semacam ini. Jadi yang kalian kenal gambar seperti ini, ada entity, kemudian ada atribut, dan primary key-nya pakai underscore, ini namanya notasi Chen. Ya, ini namanya notasi Chen. Satu ini namanya entity set yang tadi saya sampaikan. Jadi ada satu entitas, kemudian ada atribut-atributnya. Nah, relasi atau relationship, ya, bukan relasi. Relationship atau hubungan itu diwakili oleh garis sebenarnya. Diwakili oleh garis yang kemudian di garis ini ada istilahnya apa ini? Diamond. Ada wajik di tengah-tengah. Di mana wajik ini juga bisa punya atribut nanti. Nanti kita akan pelajari ini. Kemudian di sisi lain kita juga bisa menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain dengan garis. Nah, usahakan untuk menggambar, ya, semua entitas ini di atas. Kenapa? Ya biar seragam aja. Nggak ada aturan baku dari
chain harus seperti itu. Oke, jadi kita menyatakan atribut dengan oval, kemudian ada entitas dalam bentuk kotak, relasi dengan garis, dan diamond. Nah, ini yang disebut dengan nama notasi chain. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ketika nanti teman-teman googling, ya boleh jadi nanti ada banyak model basis data yang isinya beda-beda. Kok saya nyari ERD, kok tampilannya berbeda, bukan seperti yang diajarkan di kuliah. Ini dulu saya temui sewaktu saya kuliah, saya bingung. Wah, ternyata kok berbeda yang saya pelajari di internet ya, atau di buku ya dengan apa yang saya dapat di teori. Ternyata memang beda notasi. Nah, untuk sekarang kita pegang dulu saja satu notasi ini. Baru minggu depan kita akan bahas ada beberapa macam notasi dan kapan digunakannya. Nah, kapan digunakannya ini penting karena notasi chain ini hanya digunakan untuk menggambarkan model konseptual atau logikal. Apa maksudnya? Maksudnya gini, notasi chain ini dibuat untuk coret-coret model konseptual. Model konseptual itu berarti baru ada atributnya, baru ada entitasnya gitu ya. Baru ada relasi antar entitas. Baru ada relasi antar entitas dan atributnya. Atau itu masuk ke model logikal ya. Tetapi ini tidak bisa digunakan untuk membuat sebuah model fisik. Model fisik itu artinya nanti jadi SQL. Kenapa nggak bisa? Karena menurut notasi chain tidak ada yang namanya foreign key. Ya, jadi hubungan itu cukup dinyatakan seperti ini. Satu entitas dengan entitas yang lain. Padahal ini berhubungan pasti ada tabel yang menghubungkan. Ada kolom yang menghubungkan yaitu atributnya. Yang kita sebut dengan nama foreign key. FK, foreign key yang kalian pelajari juga di teori. Maka ketika kita menggambarkan notasi chain, nggak ada FK di sini, ya kan? Nggak ada FK di sini. Kemudian hubungan many to many juga hanya dihubungkan begitu saja ya tanpa ada tabel tambahan. Sehingga, nah ini yang kita pelajari minggu depan. Sehingga kita perlu merubah notasi chain ini menjadi notasi relationship model ya, untuk bisa dimasukkan ke dalam basis data. Kalau zaman sekarang, ya saya sampaikan ini. Zaman sekarang orang membuat desain basis data kadang tidak perlu lagi menggunakan notasi chain. Ya, jadi apa yang kami sampaikan di sini misalnya ini notasi chain seperti ini untuk memahamkan teman-teman. Ya, tapi nanti dalam praktek ya misalnya mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan membahas mengenai satu modeling ya. Ada namanya forward engineering, ada namanya backward engineering. Di situ kita membuat sebuah desain basis data, udah nggak perlu notasi chain lagi ya, karena tabelnya langsung kita susun dan itu udah bisa langsung menjadi bahasa SQL yang itu kemudian kita masukkan ke dalam sebuah DBMS atau database management system. Nah ini simbol atau notasi untuk notasi chain ada keterangan semacam ini ya, entity, weak entity. Weak entity ini satu entitas yang gandeng ya, yang istilahnya apa ya, yang tergantung pada entity utama. Ya, istilahnya kalau entity seperti ini sering disebut dengan nama strong entity. Kalau yang double seperti ini weak entity. Saya nggak akan jelaskan semuanya ya. Saya nggak akan jelaskan semuanya. Toh yang paling sering kalian pakai hanya yang semacam ini. Ya, dan sekali lagi ini adalah untuk model konseptual. Artinya sebenarnya kalian coret-coret biasa pun nggak ada masalah. Yang penting kalian paham kapan tabel ini diletakkan dan seterusnya. Dan kalian tahu bahwa ini notasi chain ya, bukan yang lain. Nah, kemudian kita juga akan berkenalan ya dengan yang disebut dengan nama cardinality. Cardinalitas atau cardinality ini menyatakan bagaimana hubungan antara anggota satu entitas dengan anggota entitas yang lain. Kita lihat di diagram chain ada dua entitas di sini, ada mahasiswa dan ada kampus. Ya, tabel mahasiswa dan tabel kampus. Kalau kemarin minggu lalu teman-teman udah nyoba diterangkan oleh Mbak Nida ya barangkali bagaimana caranya membuat sebuah normalisasi basis data dari tabelnya kalian pecah ya menjadi dua tabel misalnya. Maka ketika kita menentukan hubungan tabel semacam ini, gambarnya adalah seperti ini. Ada student, ada college, kemudian ada hubungannya apa, relationship-nya apa. Di sini hubungannya adalah study, ya. Si mahasiswa ini belajar di kampus apa. Nah, di sini ada notasi yang mungkin familiar buat kalian, yaitu garis, ya kan? Garis ini menyatakan hubungan. Kemudian ada diamond di tengahnya. Nah, apa maksudnya M dan 1? Ada yang tahu barangkali? Apa maksudnya M dan 1? Sudah diterangkan di teori? Belum ya? M itu many, ya. Notasinya M atau N.
satu itu ya satu. Apa maksudnya? Maksudnya gini, satu orang mahasiswa, ya, satu orang mahasiswa hanya belajar di satu kampus, kampusnya hanya satu. Nah, tetapi dalam satu kampus tentu nggak mungkin hanya ada satu mahasiswa, mahasiswanya pasti banyak, alias many. Nah, tempatkan itu, ya, mahasiswa banyak, berarti mahasiswanya M, kampusnya satu, berarti di sini satu. Nah, jadilah sebuah kardinalitas atau hubungan antar entitas. Nah, ini bisa kita nyatakan ya bahwa hubungan antara mahasiswa dengan kampus ini adalah hubungan many to one. Many to one atau nanti one to many. Nanti saya akan jelaskan bedanya. Jadi many to one seperti ini, many student ya study in one college. Bacanya seperti itu. Many student ya study in one college. Jadi college-nya ada satu, ya, tapi mahasiswanya ada banyak. Nah, ini adalah satu contoh dari kardinalitas. Nanti kita belajar mengenai partisipasi setelah. Nah, kardinalitas itu ada 4 macam. Ya, sebenarnya nanti kalian kalau searching di internet mungkin kalian juga akan nemu istilah yang berbeda, yaitu multiplicity. Saya nggak bahas ini ya, kecuali kalau kalian nanya nanti waktunya kepanjangan. Jadi ada 4 macam kardinalitas. Ada 4 macam kardinalitas. Ada one to one, ya satu ke satu. Kemudian ada one to many, satu ke banyak. Ada many to one, banyak ke satu, dan ada many to many. Ada yang menggolongkan 4 seperti ini, ada yang menggolongkan 3. Ya, kalau yang menggolongkan 3 berarti nganggap one to many dengan many to one ini sama. Ya, jadi ada 3, one to many atau many to one, dan yang terakhir adalah many to many. Jadi boleh dinyatakan 4 seperti ini, boleh dinyatakan 3. Yang membedakan apa sebenarnya one to many dengan many to one? Ada yang tahu? Apa bedanya one to many dengan many to one? Kok ada yang bilang ini beda, ada yang bilang sama? Yang susahnya belajar basis data adalah sumbernya kebanyakan. Saking banyaknya sampai kita kadang bingung ambil mana yang harus kita pelajari. Ada yang tahu? Saya nggak terlalu jelas dengar suara kalian kalau kalian ngomong. Ya, bedanya adalah apa? Nggak ada bedanya. Bedanya adalah alur atau arah dari query yang nanti kita lakukan. Jadi yang membedakan nanti adalah apakah ini bidirectional, ya, dua arah, atau apa istilahnya, unidirectional, ya, satu arah atau dua arah. Kalau seandainya ini kita anggap satu arah untuk menyatakan one to many, maka acuannya adalah yang sebelah kiri. Acuannya yang sebelah kiri. Satu kelas memiliki banyak mahasiswa. Berarti foreign key mahasiswa nanti ada di kelas. Bisa dipahami ya? Foreign key mahasiswa nanti ketika kita menyusun kerangka tabelnya, foreign key mahasiswa nanti ada di kelas. Karena acuannya adalah yang kelas. Artinya apa? Ketika kita mencari mahasiswa, kita buka dulu tabel kelas, kemudian baru kita cari foreign key mahasiswa di situ, kita dapat mahasiswa. Ini terkait dengan query-nya nanti. Nah, berbeda kalau misalnya ini saya balik. Mahasiswa dimiliki oleh kelas misalnya ya. Mahasiswa dimiliki kelas. Jadi N to one. Kan sama aja sebenarnya. Nah, yang berbeda apa? Artinya kelas itu menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Kelas itu menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Mana yang lebih baik tergantung dari desain kalian. Nah, sehingga ketika kemarin kalian melakukan normalisasi, ya kemudian nanti setelah ini menyusun tabel ERG, kalian menentukan mana yang kira-kira lebih ideal. Apakah foreign key-nya diletakkan di tabel mahasiswa atau di tabel kelas. Siapa yang jadi tamu? Nah, itu bedanya. Nah, seandainya itu dibuat bidirectional, yang nggak ada masalah perbedaan antara 1 dan 2. Nggak masalah, artinya kita anggap aja 1 ke N, ya one to many dengan many to one itu sama aja. Ya. Karena perbedaan query-nya hampir nggak ada. Ketika nanti kalian lakukan query, toh hasilnya tetap sama. Ini hanya masalah urutan desainnya saja. Jadi ada yang bilang 4, ada yang bilang 1. Nah, dari keempat ini yang paling banyak itu adalah yang kedua dan ketiga ini, many to one atau one to many. Ini bisa dibilang kalau di buku-buku basis data kalian temukan ini adalah natural relationship, ya, hubungan alami. Biasanya entitas-entitas itu hubungannya satu ke banyak atau banyak ke satu. Ya, kemudian yang paling susah itu adalah yang bawah, many to many. Ketika kita ketemu ada tabel, kemudian hubungannya many to many, nah nanti kita pelajari bahwa ada
satu penanganan khusus yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena nanti kita cek, oh ternyata tiap membernya, ya tiap anggotanya bisa mengambil lebih dari satu. Nah, ini contohnya. Jadi salah satu cara untuk menyatakan bahwa hubungan antar tabel itu many to one atau one to many itu adalah dengan membuat instance isinya. Ini namanya instan, instan atau ya anggap aja snapshot ya atau potongan dari tabel. Kita ambil beberapa membernya ya, dari satu tabel dan tabel yang lain. Kemudian kita buat relasinya. Yang pertama ini ada penduduk. Ada yang tahu ini nama apa? Shellingford itu siapa? Ada yang kenal? Ada yang ngetes? Sherlock, Mbak. Pintar. Jadi nggak cuma saya yang suka baca. Jadi misalnya ini adalah nama orang, nama penduduk ya. Kemudian di sisi kanan ini ada kota-kotanya. Sisi kanan ini ada kotanya. Hubungannya kita coba petakan. Membernya adalah ini, ada 4 orang misalnya. Kemudian di kanan ada 4 kota. Ada daftar nama kota, ada daftar nama orang penduduk. Mungkin nggak kira-kira satu penduduk tinggal di 2 tempat yang berbeda? Dalam hal ini nggak mungkin. Dalam hal ini nggak mungkin. Misalnya ya, contoh. Shellingford dan Hamish Watson ya, tinggalnya sama-sama di Westminster. Tinggalnya sama-sama di Westminster. Jadi di sini kita nggak lihat ada satu orang cabangnya lebih dari satu. Ya. Satu orang hanya nyabang ke satu. Tapi Westminster di sini kita lihat ada 2 orang yang tinggal di tempat yang sama. Wong mereka satu rumah, ya kan? 221 B Baker Street, London, di Westminster City. Nah, jadi dari ini kita bisa petakan bahwa ternyata hubungannya adalah many, ya banyak penduduk tinggal di satu kota. Kira-kira kalau kasusnya di dunia nyata, mungkin nggak kalau ada orang ya, ada orang yang punya lebih dari satu tempat tinggal, jelas ada ya kan. Saya aja sekarang di Makassar, nanti kemudian ke Jogja saya punya 2 rumah, di Jogja rumah saya 2. Kemudian ke ini karena satunya numpang maksudnya, satunya saya numpang di rumahnya Pak Subaryono. Kemudian ke Gresik saya juga punya rumah di situ, artinya tempat tinggal saya banyak. Nah, ini kasus dunia nyata, boleh jadi ada seperti itu. Nah, tugas kalian sebagai seorang yang mendesain basis data adalah menentukan ini, constraint. Data yang bisa dimasukkan ke dalam basis data itu ada batasannya. Nggak bisa kita bebaskan semuanya. Nah, inilah pentingnya mendesain. Jadi kalian desain, kira-kira penduduk dengan kota itu banyak ke banyak, ya kan? Banyak ke banyak. Atau satu ke banyak, atau banyak ke satu. Nah, begitu kalian sudah tentukan itu, maka nanti orang nggak bisa input satu orang lebih tinggal di lebih dari satu kota. Nah, ini adalah yang disebut dengan nama constraint. Ketika kalian membuat sistem informasi, gitu ya, masukkan nama orang, Shellingford, kalian masukkan nama lain dari Sherlock Holmes. Kalian masukkan nama Shellingford, kemudian masukkan tempat tinggal, maka hanya satu tempat tinggal yang bisa dipilih, nggak bisa lebih dari satu. Masukkan alamat 1, alamat 2. Nah, artinya hubungannya adalah many to many. Nah, ini terkait dengan desain di awal. Jadi, benar-benar ketika mendesain basis data itu kalian harus punya bayangan, ya seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalian harus punya bayangan nanti sistem yang jadi itu seperti apa. Apa yang akan dicari oleh user, ya, pengguna. Kira-kira dia mau nyari apa sih? Nah, ini yang disebut dengan nama cardinality. Jadi, kita bisa memodelkan ya berdasarkan instan semacam ini. Ini sangat membantu ya. Kalau kalian misalnya bingung relasinya apa, coba aja dicoret-coret seperti ini. Kira-kira hubungannya apa? Oh, ternyata di kasus dunia nyata sebenarnya ini many to many ya. Tapi bisa aja kita set constraint, kita batasi. Oh, nggak bisa. Ya karena saya yang desain basis datanya, ya udah saya bikin n ke 1. Satu orang hanya punya satu alamat. Nanti kalau banyak bisa bingung nagih hutangnya misalnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita petakan semacam ini, yang tadi one to one, many to many itu kita bisa petakan ada seperti ini. One to many, satu terkoneksi ke banyak. One to one berarti hanya satu pasangan. Many to one berarti seperti ini. Nah, many to many berarti satu bisa nyabang 2, yang sini juga bisa nyabang 2. Nah, ini adalah hubungan atau kardinalitas yang dimaksud di awal tadi. Nah, di sini ada catatan saya. Tidak semua anggota entitas harus punya hubungan. Apa maksudnya? Contohnya ini, banyak yang nggak punya hubungan. Banyak yang misalnya masukin nama penduduk, tapi dia nggak punya alamat. Ada nggak? Ya kalau kota mungkin pasti ada ya, orang pasti tinggal di satu tempat. Tapi misalnya mobil, nah,
Misalnya mobil perusahaan, si ini karyawan, ya, si satu karyawan, bantuan misalnya, satu karyawan mungkin punya mobil perusahaan satu, ya. Dia megang mobil perusahaan satu. Ada karyawan yang nggak kebagian dan ada mobil perusahaan yang nganggur. Jadi dalam kasus ini ya ternyata nggak semua membernya ini berpartisipasi pada hubungan one to one. Nggak semuanya berpartisipasi. Nah ini disebut dengan nama partisipasi atau participation. Nggak semuanya ternyata ikut relationship yang kita tentukan constraint-nya ini. Ternyata ada juga yang menjomblo. Jadi dia nggak punya pasangan, nggak punya relationship. Nah ini yang dimaksud dengan nama participation. Nah apa itu participation? Kita bahas setelah ini. Kayaknya saya ketukar urutan. Nah misalnya ini adalah hubungan many to many ya. Tadi saya sampaikan ya hubungan many to many itu bisa melahirkan satu masalah baru, yaitu apa? Satu tabel baru yang kita sebut dengan nama tabel penghubung atau tabel relasional, ya. Atau istilahnya adalah lookup table. Nah, misalnya kalau kita gambarkan dengan diagram chain, notasi chain, gambarnya hanya semacam ini, ya mahasiswa mendaftar mata kuliah. Karena apa? Karena hubungannya kita tentukan, ya pokoknya mahasiswa berhubungan dengan mata kuliah, ya many to many. Nah, tetapi prakteknya nanti ketika ini kita input ke dalam basis data, kita nggak bisa hanya buat dua tabel. Kalau hubungannya many to many, kita harus nambahkan satu tabel yang disebut dengan nama tabel relationship atau tabel lookup. Nanti tergantung di mana kalian baca rujukannya. Jadi tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah harus melahirkan anak baru yang disebut dengan nama tabel relasional atau tabel hubungan atau relationship atau lookup table. Saya sebut aja tabel relasional biar gampang. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita membuat diagram chain, kemudian nanti kita mau konversi ke model fisik, ya, model fisik yang nanti saya sampaikan di belakang, atau model relasional, kita perlu mengkonversi bukan hanya ini kita tambahkan atribut, enggak juga ya. Tapi kita harus paham relationship-nya nanti kira-kira menghasilkan tabel baru atau tidak. Biasanya dalam kasus many to many. Nanti kalian lihat contohnya dengan apa yang disampaikan oleh asisten. Nah, ini tadi tentang partisipasi. Kayaknya slide saya urutannya salah tadi ya. Tentang partisipasi, ada seberapa banyak anggota dari entitas yang ikut terlibat dalam hubungan tadi. Jadi kalau kita nyatakan 1 ke N, maka partisipasi itu berarti seandainya kita bilang dia full participation atau total participation, maka semua membernya ikut. Ya, semua membernya ikut di situ. Contoh tadi penduduk dengan kota, nggak mungkin ada penduduk yang nggak punya tempat tinggal, pasti semuanya punya tempat tinggal. Maka di sisi itu dia adalah full participation atau total participation. Notasinya di diagram chain ada yang bisa kita nyatakan seperti ini, ada 2 garis. Ya, ada 2 garis di sini yang menyatakan bahwa semua member yang ada di tabel student ini ikut berpartisipasi dalam hubungan one to many atau many to many atau one to one yang kita tentukan di constraint tadi. Nah, ada notasi lain yang dipakai untuk menyatakan entitas ini, yaitu ini seperti ini. Biasanya kalian jumpai ada namanya 1,1, kemudian 0,n. Apa maksudnya? Yang sisi kiri ini adalah batas minimal, yang kanan adalah batas maksimal. Bacanya gini. Kalau ini 1,1, berarti ini relationship-nya kita baca kanannya dulu. 1 dengan n. Berarti one to many. Nah, kalau di sini one, ya, kalau di sini one, kemudian maksimalnya 1, ya kan? Maksimalnya 1, minimalnya 1, artinya dia adalah partisipasi penuh. Minimalnya bukan 0, artinya semuanya terlibat di sini. Makanya bacanya 1,1. Nah, sedangkan yang di sini, ya, nilai minimalnya adalah 0. Minimal ada 0 entitas yang terlibat. Artinya tidak semua entitas itu punya atribut itu. Nah, ini bisa notasi yang sama kalian bisa pakai baik yang seperti ini ya dengan 2 garis atau notasi diagram notasi angka seperti ini 1,1 0,n. Ya, saya harap mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita punya partisipasi semacam ini, misalnya ya, nanti saya minta kalian menyatakan hubungan antara penduduk dengan kota. Nah, kita lihat ternyata semua penduduk punya kota, maka dia partisipasinya penuh. Nah, atau di sini saya bikin 1,n banyak dengan tinggal di kota 1. Nah, kotanya ternyata ada yang kosong, nggak ada penduduknya, maka isinya adalah 0. Seandainya semua kota ada isinya, maka ini adalah 1,1.
Seandainya ada penduduk yang nggak punya tempat tinggal, maka ini adalah 0,1. Atau ini garisnya tidak lagi full 2 seperti itu. Nah, ini tidak selalu ada di setiap diagram Chen. Sekali lagi, diagram Chen ini sebenarnya juga adalah usulan yang kalau dibilang distandarkan itu juga nggak juga. Nggak ada standar yang pas untuk kapan kita harus menulis partisipasi. Ada yang nulis garis putus-putus. Kadang ada yang nulis nanti kita kenal ada namanya crossfoot. Itu yang saya lebih sukai. Crossfoot ada yang garis 2 dan garis 1 semacam ini. Jangan bingung ya, jangan bingung. Kalian baca saja misalnya keterangannya apakah dia menyatakan partisipasi atau menyatakan many to many kardinalitas. Ya. Apakah kardinalitas atau partisipasi. Nah, dua hal ini nanti disebut dengan nama multiplicity. Jadi kalau ada rujukan yang menyebutkan mengenai multiplicity, maka itu adalah kombinasi dari kardinalitas plus partisipasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ternyata relationship itu juga ada macam-macam. Ya, yang paling umum adalah binary. Satu entitas dengan entitas lain saling terhubung. Tetapi ada juga ternyata yang satu entitas mulek itu apa ya? Muter di dia sendiri. Entitasnya punya hubungan dengan dirinya sendiri. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita punya tabel mata kuliah. Nah, misalnya ini tabel mata kuliah. Mata kuliah SBD prasyaratnya apa? Misalnya prasyaratnya adalah pemrograman komputer. Kan sama-sama mata kuliah. Sama-sama mata kuliah. Ada di tabel yang sama. Ada di tabel yang sama. Nah, itu ternyata hubungan antar entity ya. Jadi yang harus kalian pahami adalah hubungan yang dimaksud di sini, relationship di sini itu terhadap anggotanya, bukan terhadap satu entitas dengan entitas yang lain, terhadap anggotanya, yaitu ini anggotanya kan. Nah, ternyata ada anggota mata kuliah ini yang berhubungan dengan anggotanya sendiri ya, sama-sama mata kuliah ya, basis data dan pemrograman komputer, dia sama-sama menjadi prasyarat dari satu yang lain. Nah, ini disebut dengan nama hubungan unary. Nah, nggak masalah, di sini pun nanti berlaku many to many, berlaku one to many, dan seterusnya. Sama seperti ketika kita ketemu hubungan binary. Nah, yang agak rumit, hubungan yang agak rumit itu selalu kalau ada pihak ketiga. Hubungan yang rumit itu selalu kalau ada pihak ketiga. Yang ini kita sebut dengan nama ternary. Hubungan ternary. Bahkan nanti bisa jadi ada banyak hubungan n-ary. Kalau misalnya ada 4 atau ada 5 yang saling berhubungan ke satu relationship yang sama. Contoh di sini ya. Misalnya course ya, course ini mata kuliah, subjek ini misalnya mempelajari mengenai matematika misalnya. Ada matematika 1, matematika 2 misalnya. Atau ya kalau di kita survei terestris, subjeknya survei terestris, ada surtris 1, surtris 2. Kemudian ada dosen yang mengajar. Nggak mungkin ya kita bilang bahwa dosen yang mengajar ini hanya mengajar mata kuliah saja tanpa menyebutkan subjeknya misalnya. Nanti kalian jumpai ini di contoh yang barangkali disampaikan oleh asisten. Nah, kemudian nggak mungkin juga kita hanya mengambil salah satu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau memetakan secara lebih detail functional dependency, ya masih ingat minggu lalu ada functional dependency, ada FD, kemudian ada determinan. Nah, sebenarnya ya ternary itu adalah kombinasi dari dua binary relationship. Nanti saya nggak akan jelaskan ini juga, kita nggak perlu bahas terlalu jauh mengenai diagram Chen, karena nanti prakteknya ya, karena ini praktikum. Prakteknya hal-hal yang semacam ini nanti akan hilang dengan sendirinya ketika kita mendesain sebuah diagram relationship model, bukan ERD lagi, tapi relationship model. Yang di situ nanti tentu sudah melibatkan tabel. Nanti kita pakai beberapa tool yang memudahkan. Kalau sampai hari ini kita masih banyak teori-teori ya karena memang kita belum nyentuh software. Nah, boleh jadi kasusnya ada n-ary, tapi n-ary itu sangat jarang. Kenapa? Karena sebenarnya ketika muncul n-ary itu adalah salah satu indikasi tabelnya itu belum normal. Masih harus kita normalkan lagi. Gimana normalisasinya? Ya, sebenarnya ada juga kasus di mana n-ary maupun ternary itu memang dibutuhkan semacam itu. Nggak boleh dipaksa ya. Kalau memang harusnya ada 3 entitas yang saling terhubung ya jangan dipecah. Nanti malah istilahnya ada lossless, ada informasi yang hilang. Ya, nggak boleh. Artinya kalian yang harus bisa menentukan apakah itu enaknya dibikin 3 atau dibikin 2. Jadi kasus yang sampai banyak itu sangat jarang. Nah, terakhir ya saya ingin membahas mengenai notasi diagram. Ya, kalau kalian searching di internet mengenai entity relationship diagram, kalian akan dapat mungkin yang semacam ini.
ada tabel, ya, kemudian ada ID primary key, kemudian ada atributnya, ada kolom-kolom, kemudian ada diagram semacam ini. Relationship-nya ternyata pakai notasi yang berbeda dengan notasi chain. Nah, jangan kaget dan jangan bingung, ya, jangan kaget dan jangan bingung. Notasi semacam ini memang banyak notasi yang dipakai untuk menyatakan tahapan pemodelan yang berbeda. Ketika kalian ketemu yang semacam ini, kemudian di sini udah ada nama tabelnya, udah ada varchar, bla bla bla, maka ini artinya tabel ini siap untuk dimasukkan ke dalam basis data karena sudah ada tipe data dan lain sebagainya. Yang ini kita sebut dengan nama model fisik. Nah, disinilah letak perbedaan antara diagram ER yang fungsinya untuk pemodelan, fungsinya untuk konseptual dan logikal, dengan diagram ER. Diagram ER ada banyak. Dengan diagram ER yang fungsinya untuk relasional model. Apa bedanya? Bedanya adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Diagram chain, ya. Diagram chain seperti ini hanya untuk menyatakan model konseptual, hanya hubungan antar entitas. Kita nggak tahu apakah di sini nanti muncul berapa tabel anakan, gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan nama diagram chain. Untuk keperluan entity relationship, untuk keperluan pemodelan konseptual. Konseptual itu artinya masih konsep, masih kita coret-coret. Seandainya kalian ketemu klien, oh saya mau dibuatkan sistem informasi semacam ini. Nah, itu kalian bisa coret-coret dalam bentuk diagram chain. Nah, ketika nanti sudah mulai detail, kalian sudah mulai, wah ini nanti kayaknya harus ada tabel tambahan, harus ada tabel relasional. Maka itulah saatnya kalian mendesain diagram relasional model. Bedakan antara entity relationship diagram pada tahap konseptual dan logikal dengan relational model pada tahap fisikal. Ini seringkali membuat bingung. Kenapa? Karena kalau dalam ERD itu belum ada foreign key. Foreign key-nya belum dimasukin. Tapi kalau sudah ke relational model, foreign key-nya ada. Ada foreign key di situ. Contohnya ini. Di sini ada shipment, di sini ada kurir. Nah, ini adalah tabel relasi karena bukan many to many. Nah, ternyata di sini ada shipment ID, ada kurir ID. Ini kan foreign key. Ya, foreign key-nya ternyata muncul di sini. Nah, kalau sebuah diagram itu sudah memunculkan foreign key, artinya dia sudah memasuki model fisik. Nah, tadi saya sampaikan zaman sekarang orang jarang yang sudah masih pakai diagram chain, kecuali untuk belajar. Ketika kita membahas praktikum, ya kita langsung aja praktek. Ya. Ketika orang membuat diagram basis data, ya beneran itu jarang ada yang masih pakai diagram chain. Udah langsung nyebutkan foreign key-nya di mana. Karena itu lebih gampang nanti ketika ini kita konversi menjadi SQL. Nah, ini biar kalian nggak kaget dengan apa yang berbeda antara di teori dengan yang di praktek sekarang ini seperti apa. Jadi prakteknya sekarang sudah banyak software yang bisa membantu semacam ini ya. Bahkan nanti kalian lihat misalnya kita pakai PG Modeler, kita hubungkan satu dengan satu, kemudian kita tentukan relasinya adalah many to many, ya. Dia langsung bikin satu tabel secara otomatis tanpa perlu kita suruh. Nah, ini pemodelan zaman sekarang. Di link YouTube ini ada bagaimana cara merubah notasi dari ERD ke relasional. Sebenarnya ya sama aja. Nah, jadi notasi chain itu untuk model konseptual atau logikal, bukan fisikal. Kenapa? Karena tidak ada keterangan lengkap mengenai tabelnya, ya. Mengenai foreign key-nya, ya. Kemudian mengenai apa tadi yang saya sampaikan, mengenai bagaimana tabel ini saling disusun. Ya. Nggak ada. Jadi hanya untuk memudahkan kita menggambarkan relasi dan menguatkan pemahaman kita mengenai kemarin entitas-entitas. Untuk menyatakan model fisik kita perlu yang semacam ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai model crossfoot, model kaki gagak semacam ini yang dibuat oleh Everest tahun 1970-an juga. Ya, tadi yang saya bilang ada dua model yang terkenal di tahun 70-an, ada modelnya si Chen dan ada model crossfoot. Nah, model crossfoot ini yang ternyata bisa kita pakai untuk membuat desain fisik yang lebih detail. Nah, ini kita bahas insya Allah minggu depan, dan saya tambahkan satu materi mengenai UML. Jadi nanti ada standarisasi, ya, ada standarisasi penggambaran yang disebut dengan nama UML ketika kalian membuat sebuah sistem informasi. Nah, ini tugas praktikum mandirinya. Jadi tentukan relationship. Kemarin kan sudah melakukan normalisasi. Jadi gunanya normalisasi adalah untuk mengidentifikasi entitas baru. Ya, entitas baru karena seandainya entitas ini masih gabung di satu tabel, nanti akan terjadi redundansi.
Maka ketika kalian normalisasi, kalian dapat entitas baru. Tapi gini, jangan jadikan tabel yang kalian peroleh sebagai acuan untuk menggambar diagram ER versi Chen. Apa maksudnya? Maksudnya gini, ketika kalian menggambar diagram acuan versi Chen, ya, diagram acuan versi Chen, dengan berangkat dari tabel, tabel itu kan sudah jadi sesuatu yang bisa kita cemplungkan ke basis data. Boleh jadi kalian nanti akan bingung, oh ternyata ini relasinya seperti apa ya? Kalian berangkatlah dari entitasnya. Jadi misalnya di situ ada entitas mata kuliah, maka kalian tulis mata kuliahnya, abaikan dulu atributnya, kemudian kalian cari relasi dari membernya atau dari anggota yang ada di tabel mata kuliah. Kemudian nanti baru kalian gambar diagram chain-nya dan kalian lengkapi mana yang kurang. Caranya seperti itu. Nah, kemudian ya setelah kalian tentukan relationship seperti tadi cardinality ya dan partisipasi, buat diagram ER-nya secara lengkap. Berikut dengan primary key dan atribut-atributnya. Ya, nanti akan ditunjukkan oleh Mbak Asisten. Nggak perlu dibuat secara detail seperti diagram chain, nggak perlu ada weak entity, nggak perlu ada komposit atribut, nggak usah. Hanya sesuai dengan yang basic saja yang sebenarnya diusulkan awalnya dari chain yang tadi saya sampaikan. Nah, ini contohnya, silakan dibuka. Setelah ini saya serahkan ke Bang Ida ya. Ada dua link yang kemarin untuk normalisasi dan link untuk diagram ER. Nah, saya kira demikian dari saya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, relationship kamu dan dia, kardinalitasnya gimana? Jangan-jangan many to many. Kamunya satu, ternyata dianya punya banyak. Kan hati-hati. Ya, ada pertanyaan? Pak, permisi mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan waktu yang di diagram kalau nggak salah lihat itu ada yang M, ada yang N. Nah, itu apa bedanya, Pak? Enggak ada bedanya. Mau kita tulis M dengan M itu sama aja, mau kita tulis N dengan N juga boleh ya. Dari mana huruf M dan N? Dari kata many, M-A-N-Y. M dan N, ya kan? Boleh aja. Cuma orang nyebut M to M itu kan agak aneh. Makanya M to N, many to many, atau N to M. Enggak ada masalah, enggak ada bedanya. Sama aja. Berarti Ya. itu nggak pengaruh walaupun terbalik ya, Pak? N to M atau M to N. Saya nggak bisa dengar, sorry. Gimana? Berarti itu nggak pengaruh. Maksudnya ketika M to N atau N to M sama aja berarti kan ya? Sama-sama many to many. Dari sisi notasi sama aja. Dari sisi notasi sepanjang yang saya selama ini jumpai ya, prakteknya sama aja sih. Itu menyatakan dari sisi itu ya, di sisi itu ada banyak, ada many, ada yang eh, apa bahwa tabel itu membernya banyak yang ikut. Sorry, ini bukan partisipasi ya, tapi kardinalitas. Jadi eh, member dari si tabel itu banyak memiliki cabang. Seperti tadi kota ya dengan penduduk misalnya, ya, kotanya hanya satu ya, tapi penduduknya banyak. Jadi banyak penduduknya yang ikut berpartisipasi, banyak penduduknya yang ikut hubungan dengan kota, ya, sehingga hubungannya kemudian many to many. Jadi setahu saya, sependek pengetahuan saya ya dari desain diagram chain, ya, diagram chain-nya, saya bilang diagram chain ini karena nanti boleh jadi berbeda kalau kita bahas mengenai UML. Diagram chain itu nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Ada bedanya nanti ya, ada bedanya nanti ketika kita membahas mengenai multiplicity. Multiplicity yang tadi saya sampaikan. Multiplicity itu biasanya dipakai di diagram UML. Jadi gini, perlu saya sampaikan satu hal yang menyulitkan kita belajar basis data. Nggak ada standar, tidak ada standarisasi sebenarnya mengenai diagram chain itu yang benar itu seperti apa, kecuali versi awal yang dibuat oleh Chen dulu tahun 1976. Setelah Chen itu kemudian muncul banyak model-model lain. Jadi bisa saya tunjukkan ada namanya Extended Entity Relationship EER. Ada lagi tambahan Extended Entity Relationship Model. Jadi ada tambahan notasi yang lain, ada tambahan notasi yang berbeda. Ya, kalau diagram chain asli itu kita nggak boleh seperti ini.
nanti ada yang kotak, nanti ada yang grouping, ada pengelompokan, kemudian ada, saya nggak bisa nunjukin. Ya, pokoknya ngono lah. Jadi ada, nah ini seperti ini, opsional atau tidak. Ini namanya extended entity relationship. Jadi nggak ada, benar-benar nggak ada standar yang baku ya untuk nyebut sebenarnya ini sebuah diagram notasi chain yang benar itu seperti apa, karena setiap orang punya versi yang berbeda-beda. Kalau ada yang bilang pokoknya diagram chain seperti ini, ya mungkin yang dimaksud adalah diagram chain yang pertama yang dibuat usulannya oleh si chain sendiri. Tapi kalau kalian searching di internet ya, kalian searching di internet, kalian nemu diagram chain. Saya tambahi kata chain misalnya. Nah, nanti akan ada banyak macam-macam yang berbeda. Ada yang nulis bentuknya titik, ada yang nulis relasi semacam ini, ada yang nulis wah pokoknya beda-beda. Jadi banyak sekali macam-macam. Kalian jangan bingung, ya kalian jangan bingung. Yang penting kalian paham mengenai notasi dasar dari si Peter Chan ini. Kurang lebih semacam ini. Ya. Bahkan ini, ya, ini namanya composite atribut. Atributnya punya anak. Address itu ada country, state, bla bla bla. Ini adalah notasi awal Chan, malah yang jarang kita pakai. Nah, jadi seperti itu. Yang ada standarnya ya, yang ada standarnya itu adalah model UML. Ya, kita bahas minggu depan. Ini ada standarnya. Jadi benar-benar ada standar untuk menyatakan bahwa sebuah tabel itu isinya harus begini, harus ada panah yang semacam ini, ada panah yang semacam itu ya. Diagram UML itu ada 12 macam yang berbeda, tapi 12 macam itu semuanya punya standar. Nah, yang ada standarnya adalah yang ini. Yang lain itu misalnya diagram chain ya. Kemudian diagram Everest ya. Yang tadi saya sampaikan ada namanya Everest. Ya, diagram Everest. Ya, kok ternyata ini. Sorry. Ya, diagram Everest semacam ini. Ini pun nggak ada standarnya. Yang pertama kali dibuat Everest, dia nyebutnya ini adalah diagram fork, ya, diagram garpu. Ya, kemudian orang nyebut ini sebagai diagram kaki gagak, ya, cross foot. Ada macam-macam juga modelnya. Ada yang pakai buletan, ada yang pakai. Nah, jadi intinya gini, untuk menyatakan relationship orang banyak yang mengklaim ya. Saya punya satu buku misalnya, kemudian bukunya itu menyatakan cara menulisnya seperti ini. Boleh aja kalian acuh gitu kan. Tapi ingat ya bahwa yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana cara menyatakan relasi atau relationship. Ya, itu ya, mudah-mudahan jelas. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya berikan ke Mbak Asisten, Mbak Nida. Ini Pak. Ya, yang nggak bisa absen silakan ditulis namanya di chat. Silakan Mbak Nida untuk dilanjutkan. Sudah bisa share screen belum? Ya Pak, terima kasih Pak Dani. Oke teman-teman, udah bisa akses linknya belum ya? Bentar aku copy pas dulu. Gitu ya teman-teman, bisa dibuka di sana. Sebentar aku share screen ya. Oke, ini halo, suaraku jelas nggak teman-teman? Jelas. Oke. Untuk yang tabel kemarin, ini kita akan buat ER diagramnya pakai lucid chart ini. Jadi tabelnya kemarin kan ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel, tapi kita nanti entitasnya yang ada di ER diagram kita ada 1, 2, 3, dan 4. Ya. Karena yang tabel ini, tabel 6, ini nanti ada di relationship nanti di ilmiah kelas. Oke, buat yang tabel pertama ini ada tabel mahasiswa ini, yang PK-nya ada NIF, terus atribut lainnya yang seperti ini ada nama mahasiswa, angkatan, tanggal lahir, tempat lahir, dan gender.
Nah, di sini kayak ini yang atribut yang entitas dilambangkan dengan kotak seperti yang di PPT-nya Pak Dani tadi. Lalu ada atribut dilambangkan dengan oval dengan PK-nya di underline. Ini seperti yang disampaikan Pak Dani tadi, atribut-atributnya berada di atas, sebisa mungkin berada di atas. Oke, selanjutnya tabel mahasiswa ini berhubungan sama tabel mata kuliah dengan relationship pemilihan kelas. Nah, sesuai dengan enterprise rule yang ada di tabel awal, setiap mahasiswa dapat menempuh beberapa mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat ditempuh oleh beberapa mahasiswa sesuai semester yang berjalan. Nah, seperti di sini, jadi hubungannya adalah many to many ya teman-teman, M to N. Lalu di mata kuliah ini, tabel 4, ini sesuai dengan yang kita bikin ER diagramnya, mata kuliah kotak, ini dengan atribut kode MK sebagai PK, lalu ada atribut lain yaitu nama MK dan SKS. Nah, di sini kan ada atribut NIP ya teman-teman. Ini kan merupakan PK dari tabel dosen. Nah, di ER diagram ini nggak perlu ditampilin. Soalnya kayak yang Pak Dani bilang tadi, udah dijelasin sama hubungan many to one itu tadi, atau many to many. Yang jadi identitas tamu itu ditentukan sama MN-nya ini. Lalu untuk selanjutnya, ini ada relationship-nya pemilihan kelas yang ada di tabel 6 ini. Ini ada 2 PK, ada NIF sama kode MK. Lalu juga ada atribut master dan nilai. Nah, di pemilihan kelas ini yang merupakan relationship yang perlu dimunculin cuma atribut semester aja. Soalnya yang atribut NIF udah ada di sini, lalu atribut kode MK juga udah ada di sini, lalu atribut nilai juga udah ada di sini. Selanjutnya, di hubungan antara mata kuliah sama dosen yang ada di tabel 5 ini, di tabel dosen. Entitas mata kuliah ini berhubungan sama dosen dengan hubungan sesuai enterprise rule kita di awal. Setiap dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, jadi di mata kuliahnya nanti M, lalu tapi sebuah mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen, yang di entitas dosen nanti satu, seperti ini. Many to one. Lalu relationship-nya di AMPU. Dengan tabel dosen ini, ada 3 atribut sesuai dengan tabel yang udah kita buat, yang udah normal. Ada NIP, nama dosen, sama golongan. NIP ini sebagai PK, digarisbawahi. Lalu selanjutnya, oh ya maaf teman-teman, ini kan dari mahasiswa, mata kuliah, sama dosen ini garisnya lurus terus ya, penuh terus. Berarti ini semuanya penuh, wajib semua. Entitasnya wajib semua, ada isinya semua, nggak ada yang nggak ada pasangannya, kayak yang udah dijelasin Pak Dani tadi. Terus ini yang terakhir, ini ada tabel nilai. Ini termasuknya weak entity ya teman-teman, tapi nggak perlu dijelasin lebih lanjut. Tadi ada atribut nilai sama atribut bobot. Nah, di sini hubungan nilai ini hubungannya sama mahasiswa dan mata kuliah. Sama-sama many to many. Karena setiap mahasiswa itu bisa dapetin banyak nilai. Dan satu nilai misal A itu bisa didapatkan oleh banyak mahasiswa. Sama juga dengan mata kuliah. Setiap mata kuliah itu bisa dapat beragam nilai oleh setiap mahasiswa. Juga setiap nilai A itu bisa didapatkan di banyak mata kuliah. Jadi hubungannya many to many semua. Misal ini kan juga garisnya penuh ya teman-teman. Jadi hubungannya wajib. Kalau misal contoh nggak wajib itu di tabelnya ini. Ini kan cuma yang ditampilin nilainya ini kan yang ada di sini aja kan. Sebenarnya kan lambang nilai kan bisa sampai E, D gitu kan. Kalau misal itu ada sampai situ, itu nanti
partisipasinya ini nanti nggak wajib atau jadi garisnya nanti putus-putus. Jadi yang aku jelasin ini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Atau aku kecepatan? Halo? Mbak, Iya, boleh tanya? ya gimana? Berarti kan ini yang semester ini jadi masuknya di atribut ini. Iya, atributnya dari relationship pemilihan kelas ini. Soalnya tabel 6 ini timbul karena adanya hubungan many to many dari mahasiswa sama mata kuliah. Kayak yang dulu ada di PPT-nya Pak Dani tadi. Gimana? Oh ya, makasih Mbak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain juga? Tunggu 1 menit atau 2 menit ya teman-teman. Misal ada pertanyaan.